Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pidana penjara dan denda yang akan dikenakan kepada terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili menyatakan terdakwa Sudarso tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan 121 barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 6. Bebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh kami Dr. Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Hakim Ketua, Yanuar Anadi Sarjana Hukum Magister Hukum, Magister Karyatan dan Adrian Hasiholan Bogawin Utagulung Sarjana Ekonomi Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tipikor masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi penasihat hukumnya secara menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pengertian setiap orang dijelaskan pada pasal 1 ketiga ketentuan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang tertentu hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa khusus setiap orang atau dikenal dengan barang siapa pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut dalam melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan. Di dalam praktek peradilan pun, majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara, maka majelis akan mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa dalam perkara ini, setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Sudarso selaku General Manager PT Adi Mulya Guru Lestari berdasarkan keputusan Direktur Utama PT Adi Mulya Guru Lestari tentang pengangkatan General Manager bernama A. Sudarso berdinas di Pekanbaru bernama kantor Jalan Kuantan di nomor 6 Kota Pekanbaru dan bertempat tinggal di Jalan Kartaman dan Rumah nomor 2 RT 002 RW 021
Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru Riau, ditugaskan untuk mengurus perpanjangan sertifikat hak guna usaha itu Haji Mulia Lestari akan berakhir pada tahun 2024.